Itu mantap. Gitu ya. Pak Mangapul, ini Berarti Tuhanmu terlalu banyak biadab. orang bicara bersama-sama. Iya, berarti Tuhanmu biadab kalau lebih bisa penting mendengar. kebenaran daripada Saya perdamaian. hanya berikan Begitu pendapat aja. saya. Oke, silakan. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sebarkan berita channel-channel Islam baik lewat FB, WA, IG dan lain-lain. Insya Allah berita kebenaran akan menguasai dunia media sosial. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share. Siapakah Yesus itu? Yesus ya Tuhan. Siapakah anak Maria itu? Yesus ya Tuhan. Siapakah yang menciptakan Maria? Yesus ya Tuhan. Siapakah Tuhan Maria itu? Yesus ya Tuhan. Teologi belum selesai kok mengklaim sudah beragama. Tulang, dapat dijawab atau tidak Tulang? Selama 2000 tahun kok tidak ada konsepnya yang final Tulang. Pendeta saling berbeda, bahkan saling menjatuhkan dalam mendeskripsikan siapa Tuhannya. Perdebatan seru bahkan saling menjatuhkan antar pendeta satu dengan yang lain bisa dilihat dari video berikut ini. Antara pendeta Dr. Mangapul Sagala, Dr. Yosua Tewu, Paul Zhang, maupun Ezra Soru. Selamat malam Tulang. Tulang Sagala, selamat malam. Horas. Ini Tulang, ini kan ini fenomena kita kan di Tanah Batak. Dulu kita dibesarkan di Tanah Batak kan, kita tidak kenal dengan istilah-istilah ini Tulang. Kita orang bodoh lah Tulang. Kita tinggal di Sibolga, di pesisir Sumatera Utara kan. Ya. Sekarang muncul Oneness, Tritunggal, Unitarian, saling menyesatkan di YouTube Tulang. Bensar, salah seorang yang menyampaikan kebingungan tersebut kepada Dr. Mangapul Sagala agar memberikan pernyataan tentang munculnya fenomena kekristenan yang sangat berbeda-beda pandangan tentang siapa sebenarnya Tuhan. Yesuskah? Bapakkah? Atau Tuhan Bapa? Atau Tuhan Anak? Atau Roh Kudus? Ini seperti adanya aliran Oneness, aliran Tritunggal, Unitarian, dan lain-lain. Ini fenomena kita Tulang kan. Jadi pertanyaannya Tulang, mana yang benar? Tadi Tulang nyatakan kan benar semua. Oh tidak. Ya, pertanyaan saya sebagai orang bodoh Tulang. Saya mengatakan versi Athanasius, yaitu Allah yang Esa, tapi oknum Bapa, Anak, dan Roh beda. Satu Allah, tiga oknum yang berbeda. Yang bidat sudah dinyatakan sejak Bapak Gereja, yaitu versi Sabellianisme, yaitu Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh. Saya menyebut tadi itu pandangan Bapak Yosua Tewu. Bapak Yosua Tewu, selamat malam, udah masuk dia. Dia baru tahu sebenarnya kekristenan itu fenomena seperti yang berkembang di media sosial. Dr. Mangapul Sagala tetap berprinsip satu Allah yang mempunyai tiga oknum yang berbeda. Coba perhatikan ini, maksudnya apa? Tuhan itu satukah atau tigakah? Kemudian yang menyatakan bahwa Tuhan sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus, itu sesat bagi Dr. Mangapul Sagala. Kemudian juga menyesatkan yang mengakui adanya Tuhan itu satu, namun berpendapat bahwa Yesus itu dicipta. Ini juga menurut Dr. Mangapul Sagala adalah sesat. Lalu berarti versi Arianisme yang selamat malam. Shalom. Allah, tapi Yesus dicipta. Oknum kedua, ranking ketiga, itu juga bidat. Jadi saya tidak mengatakan semua benar. Yang saya katakan adalah kalau terjadi perbedaan, sejauh tidak ada hal-hal yang menyesatkan, artinya berbeda dengan ajaran utama gereja, maka biarkan dia bertumbuh dipimpin Roh Kudus. Nah, orang tadi bertanya, kalau orang itu percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib bagi dosa-dosanya, tapi belum memahami Allah Tritunggal, entah versi Athanasius, Sabellian, atau Arianisme, saya berkata, fine. Karena apa? Yohanes 3:16 mengatakan yang percaya yang selamat. Dan saya tadi mengaku secara jujur di awal,
saya pun penganut arah Tritunggal, penganut Sabellianisme. Saya katekisasi di gereja HKBP di Kernolong. Tapi ingat, saya tidak berkata HKBP penganut Sabellian. Tapi diajar oleh oknum pendeta yang Sabellian. Setelah saya belajar teologi, saya baru sadar. Aha, saya menganut Sabellianisme. Begitu, Binsar. Oh gini Tulang, kan perdebatan di YouTube kan banyak. Si Paul Jong debat sama si Rodi Yohanes, si Aan debat sama si Rodi Yohanes, debat saling sesat-sesatkan. Sekarang pertanyaannya Tulang, apakah konsep ketuhanan Yesus itu tidak final selama 2000 tahun Tulang? Selama 2000 tahun Yesus adalah Allah tetap. Konsepnya Tulang, Tritunggal atau oneness atau Unitarian. Konsep ini tidak final Tulang. Kalau dia final, dia tidak ada bidat-bidatan Tulang. Loh, kalau kita mengikuti ajaran bukan lo. Permasalahannya ini saling bidat-bidatkan, saling sesatkan Tulang. Berarti tidak konsep ini tidak final selama 2000 tahun. Binsar ngerti enggak? Kalau menganut pemahaman bidat, yang kita sebut bidat. Berarti Tulang akui ada bidat dalam konsep ketuhanan Yesus Tulang. Wah, ada. Berarti konsep ini tidak final karena saling membidatkan. Membicarakan siapa sebenarnya Tuhan, orang Kristen atau Nasrani memang masih banyak perdebatan. Perdebatan itu dari kalangan mereka sendiri. Yang dituduh sesat ini kok nggak dikasih bicara? Ya Pak JT deh ngomong. Silakan. Tuan rumahnya siapa nih? Tuan rumahnya siapa? Tuan rumah siapa nih? Silakan Pak Yuswotil. Ada 3 aliran besar dalam memahami konsep teologi kekristenan, yaitu kekristenan Unitarian, yaitu mengakui adanya satu Tuhan, Binitarian, ada 2 Tuhan, dan Trinitarian, ada 3 Tuhan. Di dalam Trinitarian sendiri masih banyak perbedaan dalam mendeskripsikan. Arus utama di dunia ini adalah Trinitarian. Dalam Trinitarian selalu menyertakan 3 oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi sesuai dengan penafsiran masing-masing, maka kedudukan masing-masing bisa berbeda antara satu denominasi dengan denominasi yang lain, atau antar pendeta satu dengan pendeta yang lain. Jadi kita harap dewasa lah. Dan saya harus katakan bahwa saya bukan Unitarian Bang, saya bukan Sabellianus, saya bukan Oneness Pentecostalism, saya bukan segala branding yang Anda sebutkan itu. Saya pengikut Kristus sejati. Saya Kristen sejati yang berdasarkan Alkitab secara murni dan konsekuen. Semua yang saya ajarkan itu bukan Oneness Pentecostalism. Saya ajarkan Oneness of God, bukan Oneness Pentecostalism. Keesaan Allah berdasarkan Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, inti pemberitaan bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus itu final Bang. Kalau doktrin teologi Tritunggal itu bukan final, itu doktrin teologi Tritunggal itu adalah produk teologi yang didasarkan pada apologetika di abad 234. Kalau kita mau bahas memang ini panjang, tapi yang saya mau katakan bahwa apapun katanya secara literal. Sebentar Bang, 1 menit. Jangan dipotong dong. Saya dipotong-potong terus. Terakhir. Anda licik Mangapul, Anda licik Bang, Anda licik. Betul-betul licik Anda. Tidak pantas seperti itu. Pak Pastor Yosua, 1 menit terakhir untuk ininya Pak Pastor Yosua supaya Pak Pendeta Mangapul bisa menjawab. Iya, jangan. Maksud saya, kok takut sih saya kalau bicara? Jangan begitu. Tidak ada waktu, tidak ada batasan kalau memang mau berani. Kebanyakan ngomong kamu. Ya, sudah. Pak Ngapul. Jadinya Pendeta Mangapul yang saya cap negatif nih. Dan Oneness dan Bapak bukan Sabellianisme, tapi jelas-jelas Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, itu adalah Roh itu. Itu Oneness Pak. Supaya kelihatan masuk akal, maka ada pula yang mengatakan konsep teologi ini tidak apa-apa berbeda sampai hari kiamat. Yang penting percaya Allah atau Tuhan dan Yesus sebagai penyelamat. Apakah teologi kita Yesus itu sudah final? Oh, nggak ada final, nggak bisa. Saya setuju dengan Pak Pendeta Mangapul, nggak ada final. Kecuali kita sudah ketemu sama Allah Bapa sendiri, maka final.
Makanya Tidak ada Pak yang Pol, final. kalau tidak final jangan menghakimi. Dan saya minta Bang Mangapul, Anda senior Bang, bukan. Anda yang lebih tua, Bukan. mestinya jadi pengayom, Bukan. jadi teladan, jadi pemersatu dengan Pastor penuh kasih. Yosua. Bukan ikut-ikutan kelompok No. tertentu berpihak lalu membuli yang lain. Tidak layak seperti itu Bang. Cukup. Terima kasih, Tuhan berkati. Berarti konsep ketuhanan Yesus dalam ribuan tahun ini ternyata belum final, karena saling menyalahkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Yosua Tewu dituduh sesat oleh Mangapul Sagala. Ternyata memang dogma ketuhanan Yesus itu belum final, ini pendapat Paul Zhang. Kita tidak membahas penilaian saya terhadap treatise-nya Dr. Deki. Saya berhak saja menganggap Deki treatise setelah dia paparkan Trinitasnya. Oh, itu treatise namanya. Setelah Muri Wali paparkan Trinitasnya, itu namanya Sabellian. Setelah Christian Prince paparkan Trinitasnya, itu namanya Sabellian, either or itu. Oh, saya boleh saja menilai, itu hak saya untuk menilai, karena kita semua ada di forum. Saya tantang Anda berdebat. Saya mau, kalau sama Bang Mangapul saya mau berdebat. Saya tantang Anda berdebat. Kita berdua Bang, kalau berani. Ya, nanti Ya. dilanjutkan di... Nanti di channel saya undang Bapak. Saya undang Bapak nanti di channel saya, kita berdebat berdua. Oke? Kalau Saya tidak mau berdebat dengan Yosua Tewu. Kau nggak ngerti teologi. Dengan adanya media sosial, pengikut atau jemaat Kristen baru mulai sadar. Semua terbelalak dengan adanya begitu banyak aliran di dalam kekristenan untuk memahami siapa Tuhannya. Mereka tersadar bahwa perbedaan aliran tersebut bukan hanya dalam ritual peribadatan saja, tetapi perbedaan juga di dalam mendeskripsikan siapa Tuhan yang harus disembah. Semakin terbuka informasi dalam media sosial, maka pengikut Kristen semakin merasakan kebingungan mengenai siapa sebenarnya Tuhannya. Abang, boleh ngomong Abang? Izin 1 menit. Silakan Pak Pendeta Esra Soru. Ya, saya mohon maaf ini karena percakapan saudara-saudara ramai sekali, jadi saya ikut nimbrung aja. Tidak bermaksud mengganggu ini percakapan, pembicaraan, tapi cuma memberikan pendapat sedikit bahwa saya mendengar percakapan dari tadi, dan banyak pendapat bilang tidak boleh menyesat-nyesatkan, tidak boleh mengatakan si A sesat, si B sesat, dan sebagainya. Menurut saya itu bukan persoalan pada menyatakan sesatnya, tapi apa dasar menyatakan sesuatu ajaran atau seseorang itu sesat. Pak Paul bisa ngomong saya sesat, tapi pertanyaannya adalah apakah bisa membuktikan dari kitab suci bahwa saya sesat? Kalau tidak bisa, maka omongan sesat itu menjadi tidak bermakna. Dan saya tidak menjadi sesat hanya karena dikatakan sesat. Saya juga bisa mengatakan bahwa Pak Gajah Mada ini sesat. Tapi itu bisa hanya pernyataan kosong kalau saya tidak bisa membuktikan dari kitab suci bahwa memang Pak Gajah Mada ini sesat. Jadi menurut saya persoalannya bukan pada klaim sesatnya, tapi pada pembuktian terhadap klaim itu. Nah, justru itu yang penting Pak. Justru itu yang membelah orang Kristen. Itu ortodok Oriental dengan ortodok Yunani saling menyesatkan. Jumlah konsilinya juga beda. Yang benar, tapi kalau begitu menyesatkan. sekarang gini, kita harus bisa membuktikan apa yang kita omongkan. Jadi tidak pendapat hanya Bapak itu yang bikin memecah belah di era YouTuber, di era Paulus Zhang ini memecah belah, bukannya mengabar Injil. Makanya saya bilang, kalau Pak Mangapul tadi pendapatnya terakhir bagus, kita akan dijelaskan di surga. Tetapi ketika dia kenyataannya berbeda, ketika Yosua Tewu bicara, saya jadi berubah lagi. Biar dulu Pak Esra bicara. Oke, biarkan selesaikan dulu Pak Gajah Mada, Pak Esra Soru. Menurut saya Silakan, sekarang Pendeta Esra adalah Soru. kita memang harus dipentingkan sekarang mana lebih penting antara kebenaran dan perdamaian. Ya, bahwa kita berusaha supaya jangan terjadi perpecahan, tapi apakah terang bisa bersatu dengan gelap? Apakah Anda belum tentu terang bersatu dengan yang tidak benar? Jadi kita memang harus menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, tapi jangan persatuan kesatuan itu mengorbankan kebenaran. Ya, jadi menurut Terus terang, saya itu Benar Pak Gajah Mada, Pak Gajah Mada nanti bisa dulu. belum tentu dia sesat, tergantung bagaimana saya membuktikan kesesatannya itu. Karena itulah kalau memang begitu, duduklah diskusikan secara akademik, bukan debat kusir. Makanya kalau tadi Pak Yosua Tewu tantang Bang Mangapul untuk debat, ya entah pertimbangan apa Bang Mangapul tidak mau. Tapi saya juga misalnya
Kalau Bang Yosua tahu, biar saya debat dengan Bang Yosua. Ya, tapi akademik. Jadi kita tidak Pak emosi. Estra sama Paul Zhang Ya, aja tapi debatnya. kita bicara secara akademik, pakai moderator yang baik untuk bisa pada akhirnya kita kembalikan kepada umat. Ya, jadi menurut saya itu jauh lebih baik. Kita paling penting itu adalah jangan mengorbankan kebenaran hanya demi perdamaian. Ya, Pak Estra kalau dibilang sama Pak Paul Zhang aja kita coba. jangan Jangan dipotong. Jangan menghancurkan dipotong. tubuh Kristus. Jangan menghancurkan tubuh Kristus. Pertanyaannya, apakah dengan bidat itu tubuh Kristus? Ya, kalau saya mengakui ada perbedaan-perbedaan minor yang tidak mendasar, kalau perbedaan minor yang tidak mendasar bukan menjadi fondasi iman Kristen, maka biarlah kamu dengan pendapatmu, saya dengan pendapat saya. Kita harus tetap jaga tubuh Kristus. Tapi kalau itu adalah persoalan-persoalan mendasar, maka tubuh Kristus mana yang dijaga? Yang satu tubuh Kristus, yang satu bukan tubuh Kristus. Mana ada antara sesat dan tidak sesat, bidat dan kebenaran, itu satu tubuh Kristus. Ya, jadi saya kira Pak Pendeta Estra Soru ini salah satu ya, yang tidak mau bersatu untuk mengumpulkan. Kalau Ya. dia tidak mengumpulkan bersama kita, maka ia sedang memecah belah. Kan simpel sekali kan? Emang, Oke, tapi begitu bagaimana saja. kalau Benar kita benar tidak sekali. boleh Iya. hanya memahami satu ayat, mengabaikan ayat yang lain. Karena Memecah belah itu reform. kebenaran harus lebih ditekankan Kan dari reform itu paling punya sejarah berdarah-darah, membunuh bukan Kamil. perdamaian yang Oke. paling Benar, Pak. Iya, Benar, buat betul. Pendeta Estra Soru lebih baik bunuh orang, yang penting Tapi kebenaran, supaya bunuh satu orang saat- nggak apa-apa. Kan begitu kan akhirnya kan. Nah, itu yang kita nggak mau. Gitu ya. Tadi Kita bahas lebih penting damai. Kita kalau kebenaran Tuhan lebih tidak penting kebenaran daripada perdamaian dan kalau kasih, begitu saya akan berarti bahwa sangkal kita Tuhan boleh saya. menyalahkan pendapat Saya apapun, akan sangkal maka Tuhan apa yang saya saya kalau Tuhan katakan lebih itu penting salah. perdamaian dan lebih penting Estra Soru penting depan kebenaran aja tadi sama daripada Paul kasih Zhang, dan damai. Eh, Begitu ya. Pak Mangapul, ini Berarti pembicaraan Tuhanmu terlalu banyak orang biadab. bicara bersama-sama. Ah, Iya, berarti Tuhanmu Pak, biadab kalau lebih bisa penting mendengar. kebenaran daripada perdamaian. Saya hanya berikan Begitu pendapat aja. saya. Oke, silakan. Paul Dan Zhang, saya Pak Pendeta debat Mangapul. sama Estra Soru, Kalau ada coba Estra percakapan Soru, yang ayo. jauh lebih baik dan secara Coba akademik, kalau merasa bisa. benar, suka nyesat-nyesatin. Oke, begitu saja. Nggak ada, nggak ada. Sebenarnya Muslim juga Tahu, bisa jangan belajar dari sesat-sesat. orang Kristen di Memang dalam semua ini di sini para benar. bagaimana cara berdebat. Kalau Ini kacau balau 100% begini, benar ini semua. ya, orang Kristen juga para pendeta Oke. loh di sini malu-maluin kalau saya bilang. Iya, Saya bukan makanya pendeta. pendeta semua padahal. Makanya nggak boleh Memang begitu pada ya. betul di sini. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Halo Pak. Kebenaran yang dimaksud apakah doktrin atau percaya Yesus? Kalau percaya Yesus benar, kita pilih kebenaran. Ya, Tapi oke. kalau kebenaran yang dimaksud adalah doktrin, aku pilih kedamaian. Jadi dijelaskan dulu Iya, Pak Esra, betul. kebenaran Makanya. apa yang dimaksud? Bukankah syarat keselamatan itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya. Supaya tidak bias, kebenaran yang dimaksud adalah yang esensi, percaya Yesus. Kalau hanya Iya. doktrin diperbandingkan dengan kedamaian, saya pilih kedamaian, Pak. Demikian. Iya. Soal Trinitas ini Betul. sudah 2000 tahun. Bahkan sudah Lanjut. saling sesat menyesatkan. Sebentar, Pak Gajah. Frase atau kelompok kata yang penting percaya kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus sebagai penyelamat ini juga masih membingungkan. Silakan, Ya, Pak. sudah saya Pak Pendeta kembalikan ke Pak Mangapul dulu. Mangapul. Silakan, Pak Baik, Pendeta Estra Mangapul. Soru. Ya, Jadi sebenarnya tadi dari awal kita udah bicara bahwa pengajaran konservatif saya katakan itu Athanasius. Allah yang esa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi setelah Yesus muncul di perjanjian baru, maka jemaat bergumul siapa Yesus. Akhirnya tiba kesimpulan Yesus Allah. Roh Kudus muncul. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus Allah. Dalam pergumulan inilah akhirnya bapak-bapak gereja dipaksa untuk melihat esanya kita itu seperti apa. Jadi Allah Tritunggal tidak menyangkal Allah yang esa. Makanya tadi Pak Abdul berkata, apakah Allah Tritunggal bukan politeisme? Bukan. Tritunggal itu tunggal, monoteisme. Tapi bagaimana memahami Allah yang esa itu? Esa di dalam oknum Bapa, dalam oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Itu sudah jelas. Baik waktu baptisan, muncul suara Bapa, muncul Roh Kudus. Lalu saya berkata, dalam pergumulan sejarah gereja,
maka orang berusaha menggumuli bagaimana itu Allah yang Esa. Salah satu Sabelius itu penatua dengan pandangan demi mempertahankan Allah yang Esa dikorbankannya oknumnya. Maka dia berkata, Bapa, Anak, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu, cuman berganti-ganti. Nah, saya mengatakan itulah bolak-balik ajaran Bapak Yosua Teu. Nah, kalau tadi dia katakan dia bukan Sabelianisme, ada dua kemungkinan. Bapak Yosua Teu nggak ngerti apa Sabelianisme, atau dia berbohong. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.